Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jingga Imelda Safitri dengan akhiran NIM 49. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS pertama, yaitu pada lab 4.7 dengan judul Lab Custom Container Image. Di sini pada lab ini kita akan melakukan complete pada kontainer file untuk aplikasi yang menggenerate kode QR dari teks yang kita berikan. Dengan melakukan lab ini, kita diharapkan memahami bagaimana menjalankan komen di dalam kontainer, memahami bagaimana multistate dibangun, kemudian bagaimana mengatur environment variable, dan mengatur bagaimana working directory, kemudian bagaimana mengatur an entry point, lalu bagaimana mengubah user untuk mengeksecute command. Pertama, kita akan menyiapkan lab-nya dulu dengan mengexecute command lab spasi start spasi custom -lab untuk menyiapkan lingkungan lab yang akan kita gunakan melakukan praktik. Di sini lab saya sudah berhasil disiapkan. Bisa dilihat ada 0 passing dan 6 falling di sini, yang artinya saya masih gagal melakukan apapun dan belum berhasil melakukan apapun dan masih ada 6 yang gagal. Di sini kita langsung saja masuk menyelesaikan tugas ini dengan mengklik New Windows. Kita masuk pada instruksi pertama untuk menyelesaikan tugas ini. Di sini kita diminta untuk berpindah ke dalam directory /home/do188/lab/custom-lab, di mana directory ini memuat aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengconvert teks kita ke dalam kode QR image. Di sini kita langsung saja berpindah ke dalam directory tersebut dengan mengexecute command berikut, lalu enter. Command ini berfungsi agar kita berpindah ke directory yang diminta pada instruksi pertama. Untuk meyakinkan bahwa kita berada dalam directory yang diminta, kita ketikkan command pwd di sini lalu enter. Bisa dilihat kita sudah berada pada directory yang diminta pada instruksi pertama. Lalu di sini kita diminta untuk melakukan install aplikasi dependensi, yaitu npm install. Kita tunggu proses installnya di sini. Oke, sudah berhasil. Lalu kita jalankan lagi aplikasinya dengan melakukan command npm start. Bisa dilihat di sini ada terjadi kesalahan, yaitu http port not found. HTTP port ini not found karena kita belum men-setting lingkungan atau environment variable yang digunakan untuk memproses kode dari aplikasi kita tadi. Untuk menyelesaikan permasalahan HTTP port ini, kita akan langsung masuk ke langkah 2 dan sampai langkah 8 untuk solusinya. Pertama, kita langsung masuk ke langkah 2 untuk menyelesaikan permasalahannya. Di sini di langkah 2, kita diminta untuk membangun state dari kontainer filenya dengan menggenerate
TLS certifications, yaitu yang ini kita akan jalankan di dalam kontainer file kita. Pertama, kita akan membuka file container file dengan text editor Nano. Lalu kita diminta untuk mengisi file container file kita dengan isian pada box 2.1, di mana sudah memuat komen yang menginstruksikan untuk menjalankan sertifikasi TLS-nya. Kita hapus dulu seluruh isi dari file container file kita ini. Lalu kita masukkan kita tunggu prosesnya. Setelah menggenerate sertifikat TLS kita dengan menggunakan command run.gen_certificates.sh, kita di sini diminta juga untuk men-set beberapa environment variables, yaitu yang pertama ada TLS_port 8443. Kita menggunakan 8443 sebagai lalu lintas untuk TLS kita. Kemudian di sini kita juga diminta untuk mengatur HTTP port dengan membuat HTTP_port sama dengan 8080. Ini kita gunakan sebagai lalu lintas untuk HTTP kita. Kemudian kita diminta untuk membuat create_path ke dalam directory /etc/etc/pki/tls/private/share, di mana directory ini mengandung atau memuat TLS sertifikat kita. Untuk menyelesaikan tugas ini, kita akan memasukkan semua environment variable yang diminta tadi ke dalam file container file kita. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Konteks dialog. Setelah menambahkan 3 variabel yang diminta, kita akan menyimpan file isian dari container file kita dengan mengklik Ctrl O. Lalu setelah menambahkan ketiga variabel ini, kita diminta untuk melakukan build container image dengan nama localhost/podman -kr -up. Untuk melakukan langkah ini, kita akan mengcopy komen pada 3.2. Komen ini akan membangun image yang diminta tadi. Lalu enter. Kita tunggu. Kita sudah berhasil membuild image kita dengan nama localhost/podman -kr -up.
Lalu di sini kita diminta untuk mengatur working directory pada aplikasi menuju /aplikasi path. Di sini kita diminta untuk menjalankan semua instruksi pada file kontainer file kita ke dalam directory /app. Untuk melakukan itu, kita akan berpindah untuk melakukan eksekusi itu tanpa melakukan pindah-pindah directory. Di sini kita akan menambahkan command workdir /app, di mana workdir di sini berfungsi agar kita langsung berpindah ke dalam directory yang kita inginkan, dan command-nya akan dieksekusi pada directory yang kita inginkan, yaitu directory /app tadi. Kita akan membuka kontainer file kita dulu. Lalu kita akan menambahkan command workdir /app. Lalu tahap selanjutnya, kita diminta untuk melakukan build image lagi dengan nama localhost /podman -kr-up. Tapi seluruh instruksi pada kontainer file kita akan dijalankan pada directory /app tadi. Karena kita sudah menambahkan workdir spasi /app. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Di sini kita diminta untuk mengatur student user yang akan menggunakan aplikasi. Kita diminta untuk memasukkan user student ke dalam kontainer file kita. Kita akan mengcopy command ini yang berfungsi untuk memasukkan user student yang akan menggunakan aplikasi kita. Kita buka lagi kontainer file. Lalu kita tambahkan user student. Langkah selanjutnya kita juga diminta untuk melakukan boil lagi di sini. Kita akan memboil container image. Lalu enter, kita tunggu. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan command npm install di sini untuk menjalankannya di dalam kontainer file kita. Kita akan menggunakan command run npm install, di mana npm install di sini berfungsi untuk menginstal semua produksi dependensi dari Node.js untuk aplikasi kita. Langsung saja kita masukkan command ini ke dalam kontainer file yang sudah kita buat. Lalu kita tambahkan Setelah itu kita diminta untuk melakukan boil container image kita lagi dengan mengeksekusi komen pada 6.2. Kita akan membuild container image kita.
Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan komen entry point npm start, di mana komen ini berfungsi langsung mengeksekut komen npm start. Dia akan mengeksekut komen npm start ketika kontainer kita dijalankan. Kita tambahkan. Lalu kita diminta untuk melakukan proses build lagi. Lalu pada langkah terakhir kita akan menjalankan Podman untuk memulai aplikasi dan melihat apakah port HTTP dan TLS kita sudah merespon. Oh, oke. Bisa dilihat di sini TLS server kita sudah berjalan pada port 8443 dan server HTTP sudah jalan pada port 8080. Tapi karena tidak menambahkan -d pada komen di sini, server kita berjalan pada foreground. Kita bisa mengecek apakah aplikasi kita sudah bisa diakses melalui laman browser http melalui laman browser berikut. Kita buka pada browser Firefox. Di sini bisa dilihat adalah tampilan dari aplikasi kita yang akan menggenerate teks atau kata yang kita berikan di sini menjadi kode QR. Kita akan mencoba. Misal di sini saya akan menuliskan teks Jingga. Lalu teks ini akan diubah menjadi kode QR. Kita klik convert. Bisa dilihat ini berhasil dilakukan. Dan kita cek pada tab kita yang pertama. Kita telah berhasil melakukan 6 tugas kita dan 0 yang gagal. Lalu kita akan mengakhiri lab 4.7 ini karena sudah berhasil melakukan tugas yang diminta. Dengan mengeksekut command cd, kita akan berpindah dulu directory, baru lab kita akan di-finish.